tadi Bawaslu, KPU masih berupaya ya sepertinya gitu ya, masih berupaya untuk meloloskan mereka. Kenapa itu terjadi? Mungkin belum sependapat dengan upaya bangsa ini dalam memberantas korupsi. Kalau koruptor itu musuh kita bersama dan dia kejahatan luar biasa, maka kita harus sepakat kunci pintu untuk itu. Kalau saya sih lebih ekstrim juga ngomongnya, jangan pilih partai yang ngajuin caleg mantan narapidana koruptor, jangan pilih orangnya, jangan pilih partainya. Bukan sekedar merugikan negara, berkhianat terhadap negara. Iya, bahasa saya agak ekstrim, buanglah sampah di mulut koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Serambi Adi Warman bersama saya Nuni Rahmawati. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai apa kabar nasib caleg ex-narapidana koruptor. Baiklah, sebelum masuk pada topik pembahasan, mari kita simak tayangan berikut ini. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sebelumnya, Bawaslu meloloskan ex-narapidana kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif lantaran sebagai warga negara ex-koruptor juga memiliki hak konstitusional untuk dipilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Orang yang melaksanakan kejahatan setelah menjalani hukuman, dia kan sudah membayar kejahatan yang dilakukannya. Kemudian terserah masyarakat. Pasal 11 ayat 6 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 telah diatur bahwa mantan terpidana yang melakukan tindak pidana 5 tahun atau lebih yang sudah menyelesaikan masa hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik bisa menjadi calon anggota legislatif tanpa harus menunggu masa jeda 5 tahun usai bebas. Setelah ICW selusuri, ternyata ada 15 mantan terpidana korupsi yang sedang berupaya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik di tingkat DPR RI maupun Dewan Perwakilan Daerah. Semua daftar riwayat hidup caleg nanti pasca kami tetapkan dan pada saat kami umumkan, kami akan umumkan selama memang caleg dalam DCT yang bersangkutan mengizinkan daftar riwayat hidupnya diumumkan. Karena berdasarkan pasal 17 huruf H, daftar riwayat hidup adalah salah satu informasi yang dikecualikan, sehingga kami harus membutuhkan izin dari pemilik daftar riwayat hidup. Ya, kalau seperti itu ya kita tunggu juga putusan Mahkamah Agung. Berarti tidak salah, artinya Bawaslu tidak akan dieksekusi ya Pak, nggak apa-apa. Ya, KPU kan tidak mau mengeksekusi. Oke. Kalaupun dieksekusi, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung, kami akan melakukan fungsi koreksi. Dengan sendirinya, calon tersebut syaratnya batal demi hukum, selesai. Kalau batal demi hukum, maka pencalonan juga dibatalkan. Mahkamah Agung mengabulkan uji materi pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 tahun 2023 serta pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2023. Kedua pasal ini dipermasalahkan karena dinilai membuka pintu bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif tanpa menunggu masa jeda selama 5 tahun. Mahkamah Agung berpandangan bahwa KPU seharusnya menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Juridis dan kemudian filosofisnya sudah
cukup jelas sehingga kita tinggal melaksanakannya. Saya pikir ini bukan subjek to discuss ya, saya pikir ya, tinggal dijalankan aja. Kalau KPU bilang berdiskusi ya, mau apa lagi yang mau didiskusikan. Selebihnya juga saya meminta kepada rakyat untuk juga tidak memilih partai yang mengusung calon legislatif atau calon eksekutif yang merupakan mantan napi koruptor. Karena berarti partai tersebut tidak peka, tidak sensitif terhadap kehendak rakyat yang masih menderita akibat kemiskinan akibat korupsi. Sehingga tidak layak lagi partai tersebut juga dipilih oleh rakyat. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah kedatangan narasumber tetap kita, yaitu Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Adi? Alhamdulillah. Mbak Nuni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Adi. Semangat tapi kan? Semangat terus Pak Adi. Bapak, ini topik kita lain daripada yang lain nih Pak, karena membicarakan tentang ex atau mantan. Karena biasanya ex atau mantan kan banyak kurang baiknya nih Pak. Oh gitu ya. Itu prolog ya Pak, kembali ke topik. Tadi seperti sudah kita saksikan dalam teaser ya Pak, ada polemik terkait ex napi yang menjadi bakal caleg dan sudah diloloskan oleh Bawaslu karena dianggap sebagai WNI. Ex koruptor mempunyai hak konstitusional untuk dipilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Nuni, saya tertarik dengan kalimat mantan tadi itu. Mantan ya? Mantan itu mungkin kalau HP atau pulsa masa aktifnya udah habis ya. Udah habis. Ya, jadi disebut mantan gitu ya. Terkait dengan video ini, saya apresiasi dulu terhadap kelompok masyarakat, dalam hal ini ICW, terus ada Abraham Samad, ada Saud Situmorang, Perludem termasuk yang melakukan uji material terhadap undang-undang pemilu, ya, terus terhadap peraturan KPU, ya. Di Mahkamah Konstitusi ada 2. Terus di Mahkamah Agung ada 1, ya, walaupun pasalnya di Mahkamah Agung itu pasal sampai 2 ya, 11 dan 18. Terkait dengan ini semua, saya melihat sesuatu yang perlu kita garis bawahi, yaitu kepinginnya para mantan narapidana korupsi untuk balik lagi ke tempat yang enak. Artinya apa? Artinya itu hukuman yang telah dijalaninya tidak memiliki efek jera. Ya, itu kata kuncinya. Kalau memiliki efek jera, dia tidak akan mau mencalonkan lagi. Ternyata tidak sepadan. Ya, hukuman yang diberikan, dia masih mau lagi. Nah, ini yang harus diperbaiki. Artinya hukumannya harus maksimal agar dia kapok. Ternyata tidak kapok. Mungkin dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai putusan, sampai di rutan dan di lapas, mereka nyaman-nyaman aja. Mungkin kalkulatornya juga udah main gitu kan. Wah, gua masih punya untung. Nah, ini yang harus kita garis bawahi yang saya bilang tadi, bahwa ternyata hukuman tidak menimbulkan efek jera. Yang kedua, saya memprihatinkan juga karena saya lihat tadi Bawaslu, KPU masih berupaya, ya sepertinya gitu ya, masih berupaya untuk meloloskan mereka. Kenapa itu terjadi? Mungkin belum sependapat dengan upaya bangsa ini dalam memberantas korupsi. Nah, apa yang dilakukan tadi kita dengar sendiri itu merupakan kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Harusnya semua sudah jelas, putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas, putusan Mahkamah Agung sudah jelas, laksanakan aja tanpa harus melakukan penafsiran, karena itu sudah terang benderang. Bahkan ya, kalau menurut hemat saya, juru bicara Mahkamah Agung sudah menerangkan itu. Kalau ada
hukuman tambahan, pencabutan hak tertentu, ya sudah. Sebenarnya nggak perlu nunggu waktu lagi. Udah, hak politiknya dicabut, dia seumur hidup dicabut. Pak Adi tadi juga Pak Adi sudah sampaikan ya terkait masyarakat, yaitu dari Perludem, ICW dan mantan pimpinan KPK yang mengajukan uji materi, yaitu pasal 11 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 11 tahun 2023 karena dianggap membuka peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai caleg tanpa harus menunggu masa jeda selama 5 tahun dan itu dikabulkan. Bagaimana tanggapan Pak Adi terkait dikabulkannya uji materi ini? Bagus ya, ada upaya dari Mahkamah Agung untuk mempersulit mereka mencalonkan diri. Jadi harus ada jeda dulu 5 tahun. Bahkan kalau saya lebih ekstrim, nggak perlu jeda. Jadi hakim itu kalau mutusin tindak pidana korupsi bukan hanya tindak pidana pokok, ya, tapi juga harus ada tindak pidana tambahan. Tindak pidana tambahannya itu pencabutan hak politiknya seumur hidup. Seumur hidup ya Pak, tidak hanya 5 tahun. Iya. Tadi. Kita lihat deh pasal 10 KUHP. Di situ jelas sekali ya ada pidana tambahan ya. Di huruf B-nya itu pencabutan hak-hak tertentu. Ya, kalau pencabutan hak-hak tertentu itu tidak perlu ada limit waktu, dicabut aja. Biar selesai. Ada orang mengatakan pada saya, Pak, orang kan bisa insaf, Pak, orang kan bisa berubah, Pak, orang kan bisa berbuat baik, Pak, yang lebih parah, kita kan udah menjalani hukuman. Ya nyatanya nggak kapok. Tidak ada efek jerah. Iya. Masih banyak kok putra-putra terbaik bangsa yang bisa duduk di legislatif. Ya, ternyata mereka nggak malu, nggak kapok gitu kan. Kalau saya sih lebih ekstrim juga ngomongnya. Jangan pilih partai yang ngajuin caleg koruptor, mantan narapidana koruptor. Jangan pilih orangnya, jangan pilih partainya. Jadi jelas gitu kan. Karena ya koruptor juga sudah merugikan negara ya Pak ya. Bukan sekedar merugikan negara. Berkhianat. Berkhianat terhadap negara. Iya. Bahasa saya agak ekstrim. Buanglah sampah di mulut koruptor. Baik, tadi Pak Adi terkait pernyataan tadi juga disampaikan oleh Pak Muhammad Syafi'i, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, menyatakan bahwa orang yang sudah menjalani masa hukuman sudah membayar kejahatannya dan itu terserah masyarakat penilaiannya, Pak Adi. Bagaimana menurut tanggapan Pak Adi dari pernyataan Pak Syafi'i tersebut? Pernyataan yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalau koruptor itu musuh kita bersama dan dia kejahatan luar biasa, maka kita harus sepakat. Kunci pintu untuk itu. Kalau sudah melakukannya sudah close. Jangan beri lagi kesempatan. Ya. Karena tadi saya katakan dia tidak kapok. Tidak ada efek jerahnya. Iya. Berarti hukumannya kurang ya Pak Adi? Kurang gitu kan. Ya, makanya saya selalu ngomong di Indonesia itu surga bagi para koruptor. Jadi itu bukan karena sudah menjalani hukuman bayar, tapi karena tidak ada efek jerah bagi para koruptor. Kemudian Pak Adi tadi juga ada pendapat dari Fadli Ramadhanil dari Perludem yang meminta kepada MK untuk memberikan peringatan kepada KPU karena tindakan melawan putusan MK adalah pelanggaran. Serta dari MA melalui juru bicaranya Bapak Soeharto juga memerintahkan KPU seharusnya menyusun peraturan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa hak politik. Nah ini kan tadi Pak Adi sepakat ya, bagaimana tanggapan Bapak? Yang pertama, MK itu tidak dalam kapasitas menegur instansi untuk melaksanakan putusannya. Itu perlu diingat karena MK itu bukan eksekutor. Ya, pada saat MK memberikan keputusan, keputusannya dimasukkan ke dalam lembaran negara, sudah kekuatannya sama dengan undang-undang, maka orang yang melanggar putusan MK itu melanggar undang-undang. Ada jalurnya tersendiri untuk dilakukan penuntutan. Jadi bukan MK. Ya, itu jelas ya. Kalau tadi Mahkamah Agung mengatakan itu saran ya, amar putusannya seperti apa? Saya juga belum baca detail, tapi harus dipatuhi juga. Kalau tidak mematuhi juga itu melanggar
undang-undang karena derajatnya adalah sama dengan undang-undang, ya. Baik Pak Adi, tadi juga ada pendapat mengenai partai politik yang mencalonkan ex-koruptor itu kan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat ya Pak Adi. Bagaimana pendapat Pak Adi terkait hal tersebut? Bukan hanya rasa keadilan masyarakat, tapi demokrasi juga dikoyak-koyak. Bukan sekedar demokrasi dikoyak-koyak. Bumi Pertiwi, Ibu Pertiwi menangis. Jadi ya saya katakan, cobalah kepada partai politik, saya mohon dengan segala hormat, jadilah sebagai pengawal demokrasi tanpa harus korupsi. Jadilah panglima dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh sahabat Serambi Adi Warman, jangan pilih caleg ex-koruptor. Jangan pilih partai yang mengusulkan atau mengusung caleg ex-koruptor. Ya, tegas. Masih banyak yang lain yang bisa kita pilih. Banyak calon yang lebih baik ya, Pak Adi. Baik. Bagaimana saran Pak Adi terkait adanya permasalahan seperti ini untuk kedepannya supaya ex-koruptor, terutama ex-koruptor, ada efek jera? Yang pertama saran saya tentunya hakim ya di semua tingkatan, baik pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negerinya, di pengadilan tinggi atau di Mahkamah Agung, harus hati-hati dalam menangani kasus korupsi. Jangan berambisi untuk menghukum, tetapi tidak memberikan efek jera. Jangan berambisi memberikan hukum yang seberat-beratnya tanpa melihat fakta persidangan atau secara utuh, secara bulat-bulat atau menelan bulat-bulat apa yang disampaikan JPU. Ujilah di persidangan sebaik mungkin. Kalau memang dibebaskan, bebaskan. Jangan memiliki rasa takut, wah kalau dibebaskan saya bahaya. Enggak usah, bebaskan. Tapi kalau sudah yakin bahwa dia bersalah, berdasarkan fakta persidangan, hukumi seberat-beratnya. Gunakan pasal 10 KUHP. Cabut hak politik. Hak politiknya. Jadi cabutnya kapan? Seumur hidup. Kalau sekarang seperti ini, contohnya tidak memberikan efek jera. Hakimnya juga harus bersih. Nah, itu. Karena saya jujur sering saya lihat dalam persidangan tindak pidana korupsi, hakim ragu untuk membebaskan. Contoh kasus Garam yang baru-baru ini divonis. Itu saya lihat hakim berani mengambil sebuah keputusan mengingkari fakta persidangan. Ini kalau dilaporkan ke bawah Mahkamah Agung atau ke Komisi Yudisial, pasti jawabannya apa? Laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena sudah masuk substansi. Ini ada lingkaran setan, terus aja begitu. Terus akan terjadi begitu. Kehati-hatian hakim sebagai wakil Tuhan, ya itu harus diperhatikan. Jangan sempat nanti di neraka hanya hakim tempatnya. Ya, kebanyakan hakim di situ jangan. Kita masih punya Allah, masih punya Tuhan yang memang harus dipertanggungjawabkan. Saya kadang-kadang gemes juga gitu ya, gemes banget gitu. Jadi kedepannya hakim jangan ragu memutuskan perkara tindak pidana korupsi semaksimal mungkin apabila diyakini bersalah berdasarkan fakta persidangan, bukan berdasarkan apa yang dikatakan JPU. Ingat tuh. Terus kedua, berani membebaskan kalau memang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Yang kedua, Mahkamah Agung bikin peraturan Mahkamah Agung agar dipatuhi oleh para hakim, agar hakim mencabut hak-hak tertentu dari terpidana atau terdakwa tindak pidana korupsi. Dicabut seumur hidup. Jadi clear, memberikan rasa jera kepada mereka. Ya, gitu aja saran saya. Keberanian ya Pak dari para penegak hukum, hakim terutama. Baiklah Pak Adi, terima kasih karena telah bersedia hadir dan memberikan pemahaman hukum yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Amin.
Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap eksis, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuni Rahmawati, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.